Shalom, selamat pagi. Kami dari Komisi Wanita BPDI Mahanaya Bandung akan mengadakan ibadah online. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita datang dalam hadirat Tuhan dan kita merasakan kepenuhan Roh Kudus. Biarlah hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita dan hanya nama Tuhan Yesus yang layak kita agungkan dan kita tinggikan. Hadirat-Mu. Saat umat mencari wajahnya,
hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang begitu baik Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini akan mengubah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau penuhi kami dengan firman-Mu pagi ini. Pakai hamba-Mu yang akan memberkati kami. Biarlah firman yang akan disampaikan adalah benar suara Israel. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami ada, biarlah kami boleh memberikan waktu kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online Komisi Wanita Mahanaim di tempat ini. Saya percaya kita semua boleh terus menikmati setiap hadirat Tuhan lewat setiap puji-pujian yang dibawakan oleh Komisi Wanita tadi ya. Sungguh biarlah setiap kesempatan yang ada kita boleh pakai, kita bawa hidup ini untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama kembali merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya percaya biarlah Roh Kudus akan menuntun kita dan kita semua boleh membuka hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi peneguhan, bahkan mungkin jawaban atas setiap kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kabar sukacita pagi hari ini saya akan ambil tema melangkah bersama dengan Tuhan ya. Kita bersyukur kalau kita bisa masuk di tahun yang baru ini, melangkah di tahun yang baru ini. Dan tentu sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita rindu biarlah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu ya. Seringkali kehidupan kita sebagai manusia mungkin kita bisa merancangkan, kita bisa memikirkan hal-hal yang akan kita capai, jalan yang akan kita tempuh. Tetapi sesuai dengan kitab Amsal katakan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita boleh membuat perencanaan, kita boleh memikirkan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita raih di tahun ini. Tetapi ingat, Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Ya, mungkin juga kita hari-hari ini juga mendengar banyak ramalan-ramalan yang akan terjadi. Tetapi semuanya ada di atas kedaulatan Tuhan. Semua ada atas penentuan Tuhan. Kita hanya bisa mungkin memprediksi, meramal. Kalau mungkin terjadi, semua adalah dalam kehendak dan kuasanya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita semua ibu-ibu yang ada, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita yang boleh menikmati kabar sukacita pagi hari ini, mari kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita mau terus melangkah bersama dengan Tuhan. Hal inilah yang dialami oleh Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Kita akan belajar bagaimana kondisi ketika Musa membawa bangsa Israel ke tanah yang sudah Tuhan janjikan. Ini adalah satu buah perjalanan yang sukar, bukan mudah atau bukan tanpa halangan. Kenyataannya yang terjadi di dalam Keluaran pasal 33 ini, Tuhan marah kepada bangsa Israel. Di dalam perjalanannya, dalam perikop ini, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Karena ketika dalam perjalanan, bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan. Mereka tidak sabar waktu menanti Musa ada di atas Gunung Sinai, menantikan dua loh batu perjanjian. Mereka membuat sebuah patung anak lembu emas dan mereka sembah. Hal inilah yang membuat Tuhan menjadi marah dan Tuhan
tidak akan ada di tengah-tengah umat Israel ini. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang kelima, kita baca firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegak tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasan-perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Begitu marahnya Tuhan di dalam ayat yang kita baca ini, karena bangsa ini begitu bangsa yang tegak tengkuk. Mereka lupa akan setiap penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan membebaskan mereka bersama di dalam pimpinan Musa, ketika Tuhan membawa mereka kepada sebuah laut, di situ Laut Merah boleh terbelah dan ada jalan yang kering yang boleh dilewati oleh mereka. Ketika 10 tulah itu menimpa bangsa Mesir, bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan nyata bagi bangsa Israel ini. Ketika Tuhan mengirimkan roti mana dari surga, memelihara kehidupan umat Israel ini. Mereka lupa akan segala kebaikan Tuhan. Mereka mudah sekali untuk berbalik, tidak menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada patung berhala, anak lembu emas buatan mereka. Makanya dikatakan dalam ayat ini, mereka harus meninggalkan perhiasan-perhiasan mereka. Tuhan mau uji mereka. Tuhan rindu mereka supaya benar-benar fokus hanya menyembah dan menyembah, beribadah kepada Tuhan. Nah, tentu Musa sebagai pemimpin, dia merasa takut, dia merasa menjadi sedih hatinya. Bagaimana dia mampu untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, walaupun di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk melindungi bangsa ini. Tetapi di sini kita mau lihat bagaimana Musa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-15, Keluaran 33 ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di sini Musa benar-benar mohon pimpinan, penyertaan Tuhan ada atas perjalanan mereka selamat di padang gurun menuju tanah Kanaan. Karena Tuhan sudah marah. Ya, Tuhan sudah begitu murkanya kepada bangsa Israel ini. Kita juga mungkin dalam setiap kehidupan kita juga akui bahwa kita tidak mampu untuk melewati hari-hari di depan kita. Bukankah ada istilah katakan hidup ini adalah seperti misteri? Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sejam kemudian atau mungkin selangkah di depan kita. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu seperti kerinduan Musa, doa Musa, kita juga rindu supaya Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kita. Karena kita percaya ketika semua ada di dalam pengarahan Tuhan, semua ada di dalam jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan membawa kepada satu hal yang indah, satu hal yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita mau belajar. Kita sudah memasuki tahun yang baru ini. Masih banyak hal-hal yang akan kita hadapi di depan sana. Mungkin masih banyak perjalanan kehidupan kita yang harus kita tempuh. Bukan hanya kita, mungkin anak-anak kita, keluarga kita. Tentu kita juga rindu seperti doa Musa ini untuk senantiasa Tuhan menyertai, membimbing dalam setiap arah langkah hidup kita. Kita belajar apa yang seperti Musa lakukan supaya Tuhan benar-benar memimpin, menyertai langkah kehidupannya. Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah kita mau terus datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mau terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 kita lihat, sesudah itu Musa mengambil kemah
dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluar, ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Di sini ada satu inisiatif yang dikerjakan oleh Musa, yaitu Musa membangun satu kemah walaupun lokasinya jauh dari tempat perkemahan bangsa Israel. Musa ingin mengusahakan bahwa umatnya, umat Tuhan selalu mencari hadiratnya. Karena di kemah pertemuan ini Musa boleh bertemu dengan Tuhan berhadapan muka. Di dalam ayat yang ke-11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi ketika kita juga merindukan pimpinan, penyertaan Tuhan dalam langkah kehidupan kita, yang pertama kita mau bangun terus komunikasi kita dengan Tuhan. Kita layaknya seperti seorang teman. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita mungkin menceritakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa, memohon penyertaan, pembelaan daripada Tuhan. Ya, Ibrani katakan, kitab Ibrani, biarlah kita dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta hadirat Tuhan. Sehingga benar-benar hadirat dan lawatan Allah itu nyata atas kehidupan kita. Kita menghadirkan hadirat Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita bangun terus mesbah doa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan rindukan kepada umat Israel ini untuk benar-benar fokus hanya menyembah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-5 dan ke-6 tadi kita sudah baca bagaimana mereka harus meninggalkan setiap perhiasan-perhiasan mereka. Kenapa? Karena perhiasan-perhiasan ini yang akan dibuat menjadi patung-patung berhala yang mereka sembah. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan marah akan hal itu. Jadi benar-benar Tuhan merindukan satu ibadah yang murni, yang hanya berfokus kepada Tuhan. Apa yang menjadi prioritas kita hari-hari ini? Jangan sampai menggeserkan posisi Tuhan. Ya, ketika sesuatu melebihi Tuhan, ya, prioritasnya melebihi daripada Tuhan, itu menjadi satu berhala dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita bangun pagi, ya, kita mencari hadirat Tuhan, tetapi apa yang kita cari? Mungkin sumber-sumber berita dari lain, atau mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin berita-berita dari sosial media, dari apapun. Mungkin kita sudah terlarut di dalamnya tanpa kita mengutamakan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengkoreksi setiap kehidupan kita agar benar-benar penyertaan Tuhan, langkah hidup kita ada bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa bahwa Tuhan rindu, bahwa Musa rindu bahwa Tuhan untuk memberikan kasih karunia-Nya kepadanya. Di ayat yang ke-13 masih di Keluaran pasal 33, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi benar-benar Musa merindukan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kasih karunia adalah satu bentuk perhatian Tuhan, pemberian Tuhan yang istimewa, yang selayaknya tidak diterima, yang selayaknya tidak didapatkan oleh orang itu. Tetapi karena kasih karunia dari Tuhan, maka orang itu berhak mendapatkan bentuk perhatian Tuhan ini. Dan Musa memintakan hal ini kepada Tuhan. Jadi Musa benar-benar mau melangkah, berjalan, membawa umatnya, membawa bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan, bukan mengandalkan kekuatan dia, tetapi Musa mengandalkan kasih karunia yang daripada Tuhan.
puncak kasih karunia yang terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika Yesus menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Kasih karunia-Nya tersedia bagi kita. Seharusnya kita yang mendapatkan hukuman, tetapi karena anugerah-Nya, pemberian yang sungguh indah, yang tidak layak kita terima, manusia semua hidupnya menuju maut, tetapi Tuhan berikan karunia-Nya, kasih karunia-Nya kepada kita, anugerah-Nya, supaya kita menerima keselamatan. Nah, ini gambaran dari kasih karunia yang diterima oleh Musa. Musa tidak mau dengan kekuatannya sendiri. Bahkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-14, lalu ia berfirman, Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Inilah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Musa, sehingga Musa bisa berjalan dengan tentram, Musa berjalan dengan baik sampai mereka menuju tanah Kanaan dengan penuh pimpinan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita rindukan Tuhan memimpin, membimbing langkah hidup kita. Walaupun mungkin sepertinya kita senantiasa mengandalkan apa yang kita punya, mengandalkan apa yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita boleh belajar bahwa tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak akan mampu. Amin. Kita sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Terlebih di hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami sepertinya ada di keadaan yang sangat mengkhawatirkan, atau mungkin banyak juga di antara kita hari-hari ini yang sudah tertutup jalan, yang menghadapi jalan yang buntu, yang sudah tidak ada harapan, yang sepertinya kita ingin lepas dari semuanya, tetapi tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tetap kita harus melewati jalan ini. Apa yang terjadi hari-hari ini? Nah, disinilah kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kita minta kasih karunia yang daripada Tuhan tetap menyertai kita, sehingga kita benar-benar ada di dalam damai sejahtera, walaupun keadaan dunia ini jauh dari damai sejahtera. Di hadapan kita banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin menakutkan, yang semuanya mungkin mengkhawatirkan. Tetapi biarlah kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memilih kita. Mari kita mau terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Dan yang keempat, Musa juga merindukan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas kehidupannya. Dalam ayat yang ke-18, tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang Kukasihani." Artinya apa? Seperti doa Musa ini, biarlah kita juga dengan penuh kerinduan minta belas kasihan daripada Tuhan. Kemuliaan Tuhan di sini digambarkan dengan belas kasihannya Tuhan kepada kita. Seperti ayat yang sudah kita baca, ayat yang baca kita tadi, bahwa aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang Kukasihani. Jadi kita terus minta belas kasihannya Tuhan, untuk Tuhan boleh menyertai kita, membimbing kita memasuki tahun ini. Mungkin kita punya rencana, kita punya cita-cita, harapan. Biarlah terus kita minta belas kasihan Tuhan, sehingga semuanya boleh terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari doa Musa ini, bagaimana dia menghentak umat Israel di tengah-tengah padang gurun sekalipun. Musa tetap bergantung kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan.
Biarlah setiap kehidupan kita ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita pagi hari ini, di sini kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan mutlak harus ada dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita andalkan. Biarlah pengharapan kita, andalan kita hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau melangkah bersama Tuhan, ada di dalam damai sejahteranya Tuhan, bahwa semuanya ada dalam penentuan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, belas kasihan Tuhan boleh dinyatakan atas kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baiklah ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Kita menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita sangat memerlukan pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita minta terus Tuhan nyatakan kehendaknya, nyatakan kuasanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Ku perlu Tuhan.
mengerti apa yang ada di depan kami, tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan, Engkau Allah sendiri yang selalu menyertai, membimbing kehidupan kami. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan boleh menyertai kami, boleh ada bagi kami senantiasa, sehingga kami dibawa dalam pimpinan Tuhan. Hidup langkah kami boleh ada bersama dengan Engkau. Kami semua boleh menikmati sejahtera, sukacita di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami taruh hidup kami semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau hari ini mungkin ada di antara kami yang menghadapi jalan yang buntu, yang menghadapi jalan yang sukar, tapi kami percaya kuasa firman-Mu boleh menjawab kami semuanya, bahwa Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk jawaban firman-Mu pagi hari ini bagi kami. Ajar kami untuk tetap setia mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh kaum wanita-Mu yang ada dimanapun Tuhan, apapun keberadaan dari setiap ibu-ibu yang ada. Pagi ini kami percaya ada kekuatan baru dan kemenangan yang baru yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami, dan kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin berkat Allah melimpah atas setiap kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh satu hal yang sangat luar biasa buat kita semua kalau kita hari ini sudah menerima berkat Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita, melalui pujian penyembahan kita, bahkan melalui firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Saya percaya kita semua, bahkan ibu-ibu yang ada di tempat ini, merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, ibu-ibu, untuk minggu depan tanggal 9 Februari kita akan mengadakan ibadah tatap muka untuk wanita GPDI Mahanaim. Kami mengundang untuk kehadirannya supaya bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita merendahkan hati kita di bawah kaki salib Tuhan. Saya percaya saat kita datang beribadah kepada Tuhan, ada berkat khusus yang Tuhan berikan buat kita semua. Tetap diadakan pukul 4 sore. Biarlah kita tepat waktu untuk hadir bersama-sama, dan jangan lupa kita tetap mengikuti protokol, pakai masker, dan bahkan kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan bersukacita bersama-sama. Tentunya hari ini terima kasih buat Ibu Tina yang sudah memimpin kita di dalam pujian, bahkan Ibu Gembala, Ibu Desi yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Salam sukacita.